Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bab 3003. Melarikan diri. Apa maksudmu? Orang tua itu sedikit mengernyit. Bagaimana menurutmu? Dev tersenyum. Hanya suara garing, dan retakan muncul di penghalang. Semua orang melihat ke celah itu, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka penghalang itu benar-benar rusak. Awalnya mereka mengira tidak ada harapan. Lagi pula, setelah pengeboman begitu lama, semua orang hampir kelelahan. Sekarang lelaki tua itu sudah bangun, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tapi sekarang, celah muncul di penghalang. Jangan diam, cepat dan lanjutkan pengeboman. Melihat ini, Ning Kaichen buru-buru memanggil semua orang untuk melanjutkan pengeboman. Kali ini, semua orang bekerja lebih keras, bahkan menggunakan kekuatan menyusui mereka. Suara berderak berlanjut, dan retakan pada penghalang menjadi semakin besar. Dengan wajah dingin, lelaki tua itu memandang Dev dengan tak percaya. Saya tidak menyangka bahwa Anda, seorang biksu kelas 4 di alam komposit, akan menemukan lokasi formasi, dan bersatu dengan begitu banyak orang untuk hancurkan formasiku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bukankah aku akan kehilangan muka? Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, ringan, dan tiba-tiba menabrak penghalang dan pergi. Gemuruh. Dengan suara yang memekakkan telinga, penghalang itu dihancurkan oleh Dev dalam sekejap, dan tubuh Dev keluar. Melihat ini, yang lain melarikan diri satu demi satu. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu ingin mengejarnya, tetapi tubuhnya mencapai batas altar, jadi dia berhenti mengejarnya. Dia hanyalah sisa jiwa, jika dia pergi dari sini, kekuatannya akan sangat berkurang, dan bahkan jika dia mengejar Dev dan yang lainnya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Melihat Jinsa dan yang lainnya masih tenggelam dalam formasi hantu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dengan marah, dan formasi hantu itu langsung hancur. Jinsa dan yang lainnya melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Beberapa orang berteriak kebingungan. Kamu telah jatuh ke dalam formasi hantu, semua orang telah melarikan diri, pergi dan kejar aku segera. Ini akan menguntungkan kalian semua dengan mengejar orang kembali kepadaku. Kata lelaki tua itu kepada Jinsa dan yang lainnya. Senior, jangan khawatir, kami pasti akan membawamu kembali. Mengatakan itu, Jinsa dan 5 lainnya dengan cepat mengusirnya. Kakak Chen, terima kasih banyak hari ini, jika bukan karena kamu, kita semua akan mati di sini. Setelah melarikan diri sebentar, Yuan Bao berkata kepada Dev dengan rasa terima kasih. Itu benar, jika bukan karena rekan Taois Chen, kita tidak akan tahu itu jebakan. Siapa tempat harta karun ini jelas jebakan. Semua orang berkata dengan emosi. Jika bukan karena Dev mengetahui bahwa itu adalah jebakan, melihat melalui lelaki tua itu, dan membantu mereka menyerap kekuatan aneh dari pecahan jiwa es, mereka akan tetap menjadi kura-kura di dalam guci sekarang. Meskipun kami telah melarikan diri dari altar, tolong jangan ceroboh. Kami masih belum bisa sepenuhnya melarikan diri dari sini. Kekuatan akan menurun. Dev menasihati semua orang. Tidak apa-apa, aku akan menghubungi teman-temanku di luar, lalu aku akan mencari jalan keluar. Mengatakan itu, seorang biksu mengeluarkan mantra dan melemparkannya ke udara. Bang! Tapi saat mantra itu dilemparkan, itu langsung meledak. Apa yang terjadi di sini? Tidak bisakah berita itu diteruskan? Biksu itu terkejut. Aku tidak bisa menyebarkannya. Aku baru saja mencobanya, dan bahkan teknik transmisi suara kesadaran spiritual keluarga kita tidak dapat membantu. Ning Kaichen berbicara saat ini. Sepertinya dia berencana untuk menghubungi keluarga Ning begitu dia melarikan diri, lagi pula putranya dibunuh oleh Wuxing Tianxia, jadi dia harus membalas dendam. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara untuk membalas dendam, dia hanya dapat menghubungi keluarga dan mengirim lebih banyak orang. Bab 3004. Mencari bantuan. Ning Kaichen mengatakan ini, kegembiraan melarikan diri semua orang hilang dalam sekejap, meskipun mereka melarikan diri dari altar, tetapi sekarang mereka berada di tidak tahu di mana, apalagi bagaimana melarikan diri dari sini. Adalah normal bahwa tidak ada cara untuk mengirimkan suara di tempat ini, karena kita telah berada dalam ilusi besar dari awal hingga akhir. Sejak kita memasuki gua, kita telah memasuki ilusi. Benda-benda di sini benar dan salah, sulit bagi kami untuk membedakannya. Kata Dev.
Ilusi. Jika kita berada dalam ilusi, bukankah kita tidak akan pernah bisa lepas dari benda tua itu? Seseorang bertanya dengan gugup. Ya, jika itu ilusi, maka kita mungkin masih berada di tempat kita sekarang. Sudut pandang Dev membuat banyak orang panik. Lagi pula, perasaan semua orang itu nyata, dan apakah itu memenggal kepala monster atau mengumpulkan rumput peri, itu juga nyata. Sekarang tiba-tiba berubah menjadi ilusi, yang sulit mereka terima. Ilusi ini tidak diciptakan oleh benda tua itu, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sebesar itu. Kurasa ini dulunya adalah gua bawah tanah kuno. Formasi hantu yang sangat besar. Mati bersama, dan dua formasi hantu besar perlahan bergabung, dan akhirnya menjadi nyata dan salah. Alasan, mengapa Dev memiliki ide seperti itu adalah karena dia bertemu klan pemurnian tubuh kuno di Pondok Jerami. Ketika dia adalah leluhur, adik laki-lakinya tidak menyadarinya. Namun ketika Dev keluar dari gubuk jerami, dia langsung bertemu dengan lelaki tua di istana, tempat yang sama sepertinya berada di ruang dan waktu yang berbeda. Dari sini, Dev menyimpulkan bahwa ini semua adalah formasi hantu, dan mereka adalah formasi hantu yang berbeda dari dua orang, sehingga mereka dapat berada di tempat yang sama, tetapi mereka tidak dapat melihat satu sama lain. Banyak biksu sedikit bingung dengan apa yang dikatakan Dev, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Sekarang mereka hanya ingin melarikan diri, apakah itu arai hantu atau gua, selama mereka bisa keluar hidup-hidup. Adapun harta karun itu, tidak ada yang menginginkannya lagi. Chen Daoyou, katakan saja, bagaimana kita bisa keluar, jangan beritahu kami hal-hal ini, kamu tidak bisa mengerti sama sekali. Seorang biksu bertanya kepada Dev. Ya, Tuan Chen, Anda bisa mengatakannya, kami semua akan mendengarkan Anda. Ji Yun juga mengangguk dan berkata. Dev melirik semua orang, lalu berkata, tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri dari sini. Ah, kata-kata Dev mengejutkan semua orang. Bahkan Ning Kei Chen mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Apakah kita akan terjebak di sini? Benar, mengapa kita tidak bisa keluar? Dengan begitu banyak dari kita, tidak bisakah kita menemukan jalan keluar? Kita tidak bisa keluar. Banyak orang bertanya pada Dev dengan kaget. Jika kita ingin melarikan diri dari sini, kita harus menemukan cara untuk menghancurkan benda tua itu. Meskipun itu hanya sisa-sisa jiwa, dia telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan dia pasti telah memasang banyak jebakan sejak lama. Fragmen jiwa es sebenarnya adalah ilusi Anda. Itu sama sekali bukan fragmen jiwa es, dan energi dalam fragmen jiwa es hanyalah ilusi. Itu menjebak pikiran Anda dan membuat Anda merasa bahwa Anda telah menyerap energi dan dapat, jangan berhenti. Jadi kita akan menghancurkan benda tua itu, saya percaya tempat ini pasti akan terlihat berbeda, dan kemudian kita bisa keluar. Dev menjelaskan, meskipun benda tua itu hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa, itu sangat kuat, dan ada beberapa antek dari 5 elemen iblis surgawi di sisinya. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Ning Kei Chen bertanya pada Dev. Tanda seru, kita tidak bisa menghadapinya, tapi itu tidak berarti tidak ada yang bisa menghadapinya. Apakah kamu lupa bahwa aku telah melihat leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Kita bisa meminta bantuannya. Sisanya jiwa juga ada. Ketika saatnya tiba dengan bantuannya, kita tidak perlu takut. Dev sekarang menggantungkan semua harapannya pada leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Bab 3005. Semua orang mendengarkan kata-kata Dev, tetapi tidak ada cara untuk membantahnya. Sekarang mereka hanya dapat mengikuti pengaturan Dev, lagi pula, hanya Dev yang telah melihat leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Dan tidak ada yang memiliki cara yang lebih baik sekarang, apalagi jika mereka tidak bersatu sekarang, mereka akan mati lebih cepat. Semuanya sesuai dengan pengaturan Dev, ini merepotkan. Banyak biksu menaruh semua harapan mereka pada Dev. Dev mengalihkan perhatiannya ke Ning Kei Chen saat ini, jika Ning Kei Chen tidak setuju dengannya dan berpisah dengannya, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan ketika mereka diburu oleh iblis surgawi 5 elemen. Hanya dengan bersatu sekarang kita tidak bisa takut pada iblis surgawi 5 elemen. Sekarang iblis tua itu tidak berani melangkah keluar dari altar, dia pasti akan membiarkan iblis surgawi 5 elemen mengejarnya. Lakukan saja apa yang kamu katakan, tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Ning Kei Chen mengangguk. Sekarang mereka semua mematuhi Dev, dan Dev akan mengambil alih komando secara keseluruhan.
Kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini, 5 elemen akan segera menyusul, kita tidak bisa melawan mereka sekarang. Setelah Dev selesai berbicara, dia membawa semua orang pergi. Lagi pula, butuh banyak kekuatan fisik bagi semua orang untuk menghancurkan formasi barusan. Jika Fin Surgawi 5 elemen mengejar saat ini, mereka mungkin bukan lawan bersama. Tugas paling mendesak sekarang adalah memulihkan diri terlebih dahulu, agar semua orang bisa bernafas lega. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Jinsa dan yang lainnya mengejar mereka setelah melihat sekeliling. Jinsa melihat ke satu arah. Jinsa, apakah kita benar-benar ingin mendengarkan orang tua itu dan terus mengejar dan membunuh orang-orang itu? Kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri? Aku selalu merasa tidak aman di sini. Huosa berkata pada Jinsa. Ya, aku juga merasa tidak aman, dan aku merasa bingung. Musa juga buru-buru berkata, apa yang kamu tahu, kami mengejar dan membunuh orang-orang itu, bukan untuk orang tua itu, tapi untuk diri kami sendiri. Berapa banyak dari kita yang ada di sana? Kau tahu, menyembunyikan iblis secara pribadi dan berencana menggunakan iblis untuk membangkitkan mereka dibenci oleh semua biksu di dunia surgawi dan manusia. Jangan bicara tentang biksu ini, bahkan biksu itu, binatang buas tahu, aku khawatir kita juga akan mendapat masalah dengan Feng Momeng kita. Alasan mengapa Feng Momeng kita bisa tumbuh begitu kuat adalah karena kita menggunakan panji pembunuh iblis. Tinggalkan Feng Momeng. Dimungkinkan untuk berbalik melawan satu sama lain, apakah kamu pernah memikirkannya? Jinsa berteriak pada beberapa orang dengan sangat tidak puas. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, beberapa orang juga mengetahui keseriusan masalah ini. Ketika berita itu menyebar, tidak diragukan lagi itu akan menjadi blockbuster. Kalau begitu ayo kita kejar mereka dengan cepat, kita tidak bisa membiarkan mereka kabur sendirian. Mendengar apa yang dikatakan Jinsa, Huosa berkata dengan cemas. Tapi ke arah mana kita harus mengejar? Sekarang ada pertigaan di depan mereka, dan tidak mungkin untuk mengatakan dari mana Dev dan yang lainnya melarikan diri. Ayo kita kejar secara terpisah. Jika kita mengejar, jangan bertindak gegabah dan segera laporkan posisinya. Perintah Jinsa. Semua orang mengangguk, lalu Jinsa memimpin Huosa mengejar ke satu arah, sementara yang lain pergi ke arah lain. Tepat ketika Jinsa dan yang lainnya putus asa, Dev memimpin kerumunan untuk berlari dengan liar. Segera, dua sosok dengan cepat mendekati Dev. Kedua orang ini adalah Jinsa dan Huosa. Setelah melihat Dev dan yang lainnya, Jinsa dan Huosa melambat. Huosa, segera posting lokasimu dan hubungi orang lain. Jinsa menginstruksikan Huosa. Huosa mengangguk, dan menghantam tanah dengan semburan api yang memadamkan, lalu menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dan Jinsa melihat Dev dan yang lainnya masih melarikan diri, jadi dia memutuskan untuk mengganggu Dev dan yang lainnya untuk sementara waktu untuk memperlambat mereka. Bab 3006. Melihat Jinsa mengeluarkan koin emas dari dadanya, dia melempar koin emas itu dengan santai. Dengan keras, koin emas itu berubah menjadi boneka logam dalam sekejap. Jinsa menghembuskan napas ke dalam boneka logam itu, dan melihat boneka logam itu terbang keluar, dan langit dipenuhi dengan cahaya keemasan. Sesaat dalam cahaya keemasan ini, sesosok emas muncul, dan ada aura menakutkan yang terpancar dari sosok itu. Napas. Lihat, apa itu? Berteriak seorang biksu yang berlari di akhir. Tapi saat teriakan itu keluar, cahaya keemasan tiba-tiba keluar, langsung menembus dada biksu itu, dan darah merah cerah mengalir keluar. Kultivator jatuh ke tanah dalam sekejap, lalu cahaya putih memancar dari tubuhnya, lalu melayang ke udara. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa itu? Mengapa begitu kuat? Seorang biksu menatap sosok emas itu dengan kaget dan berkata, apakah ini manusia atau mesin? Mengapa ada sesuatu yang istimewa tentang auranya? Lao Sun menatap boneka logam itu dengan keraguan di wajahnya. Hentikan dia. Seseorang meraung, lalu semua orang menunjukkan senjatanya. Orang-orang ini semua tahu bahwa jika ada pengejar di belakang mereka dan mereka tidak menyelesaikannya, mereka akan selalu diburu. Jadi pertama-tama kita harus menyelesaikan orang ini yang tidak tahu apa itu. Tiba-tiba, semua jenis kecemerlangan beterbangan, dan kekuatan spiritual yang menakutkan menyebar ke seluruh dunia. Tapi boneka logam, menghadapi segala macam serangan, tetap acuh tak acuh, ia tidak memiliki kehidupan itu sendiri,
jadi tidak ada yang namanya ketakutan akan kematian. Dan itu logam, tidak mudah pecah. Segera, banyak serangan mengenai boneka logam itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun. Awalnya, kultivator es ini sudah kelelahan, dan serangan yang dikeluarkan dalam keadaan seperti itu tidak akan memiliki kekuatan serangan yang terlalu kuat. Hahaha, kalian semua sepertinya sangat kelelahan, bahkan dengan begitu banyak orang ada mainan saya yang bisa mengatasinya. Petik 2. Saat ini, suara Jin Sa datang dari sudut. Jin Sa, melihat begitu banyak orang menyerang boneka logamnya tanpa menimbulkan kerusakan, dia tahu bahwa orang-orang ini kelelahan dan tidak ada ancaman. Mendengar suara Jin Sa, hati semua orang tiba-tiba melonjak. Sekarang mereka adalah penguasa kelelahan. Jika mereka ditangkap oleh Wuxing Tianxia, hasilnya akan terbukti dengan sendirinya. Jin Sa tidak bersembunyi, tetapi keluar secara langsung, dan boneka logam itu perlahan mendarat di samping Jin Sa. Melihat Jin Sa datang keluar, mata semua orang dipenuhi dengan kengerian. Lihatlah kalian domba yang menunggu untuk disembelih, siapa yang harus saya bunuh dulu? Jin Sa menyeringai, jangan menyebutkan betapa bangganya dia. Pergi dulu, aku akan berurusan dengan orang ini. Dev berdiri dan berkata pada saat ini. 5 elemen Tianxia mengejarnya, atau Jin Sa ini tidak akan menjadi satu-satunya yang muncul. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa 5 elemen iblis surgawi belum tiba, Dev ingin semua orang melarikan diri terlebih dahulu. Jika tidak, jika keterikatan berlanjut, semua 5 elemen surgawi iblis akan tiba, dan itu akan merepotkan. Temukan saja tempat untuk bersembunyi di tempat semua orang beristirahat dan pulih, mereka tidak perlu terlalu takut pada 5 elemen surgawi setan lagi. Tuan Chen, bisakah Anda melakukannya sendiri? Petik 2. Ji Yun bertanya pada Dev. Yaitu, Saudara Chen, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan 5 elemen surgawi iblis sendirian, atau aku akan tinggal bersamamu. Petik 2. Cucu tua juga akan tinggal bersama Dev. Jangan khawatir, aku masih bisa menangani hanya satu Jin Sa, dan yang lainnya dari 5 elemen Tianxia belum mengejar mereka. Petik 2. Sekarang kamu manfaatkan kesempatan ini untuk pergi secepat mungkin. Jika kelima elemen itu tiba, kita tidak akan bisa pergi. Petik 2. Dev berkata kepada cucu lelaki tua itu. Kakak Chen benar, kekuatan spiritual di tubuh kita hampir habis, dan jika kita tetap di sini, kita akan mati sia-sia. Zuo Qing melangkah maju dan berkata, Bab 3007. Oke, ayo pergi, Kakak Chen, hati-hati. Lao Sun mengangguk. Kemudian semua orang mulai melarikan diri, dan Jin Sa melihatnya, dan berkata dengan keras, kamu masih ingin melarikan diri, dan tidak ada yang ingin pergi hari ini. Jin Sa mengendalikan boneka logam itu dan tiba-tiba terbang, dan boneka itu meledak, keluar dengan cahaya keemasan, seperti roket yang menembak. Huff, bukan terserah kamu apakah akan pergi atau tidak. Dev mendengus dingin, dan energi mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Tubuhnya juga melompat dalam sekejap, menghalangi boneka itu. Boneka itu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan jari-jarinya yang tajam bergerak ke arah Dev. Kehampaan meraung dan bergetar, dan angin kencang bertiup kencang. Jin Sa mengendalikan boneka itu, jadi dia sama sekali tidak khawatir akan terluka, dan dia tidak memiliki keraguan di hatinya. Tidak takut dengan api pada Dev, jika tidak, Jin Sa akan sedikit takut untuk bertarung dengan Dev. Melihat boneka itu, mulut Dev penuh dengan penghinaan. Itu hanya sekumpulan bagian logam, Dev tidak memperhatikannya sama sekali. Saya melihat bahwa mata Dev penuh cahaya, dan sumber api di ruang aslinya diaktifkan seketika, dan kemudian tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan juga menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, Dev juga ditutupi oleh sisik emas seperti boneka logam. Untuk sesaat, api membubung ke langit di sekitar tubuh Dev, cahaya keemasan bersinar, dan seluruh tubuhnya seperti dewa perang api. Berderit-berderit. Saat ini, salah satu cakar boneka telah tiba, diikuti dengan suara logam yang bertabrakan dengan logam, yang membuat bulu kuduk berdiri. Meskipun cakar boneka itu sangat kuat, ia tidak dapat mematahkan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan. Pergilah ke neraka, Dev berteriak pelan, dan meninjunya. Cahaya tinju emas bercampur dengan api, yang langsung membungkus boneka itu. Melihat pemandangan di depannya, Jin Sa mengerutkan kening, dia tidak menyangka Dev memiliki kekuatan magis perlindungan tubuh seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Segera,
boneka yang dikendalikan oleh Jinsa tiba-tiba kehilangan miliknya di luar kendali, jatuh dari udara ke tanah dalam sekejap. Api yang mengamuk membakar, dan bahkan logamnya berderak. Di bawah nyala api, boneka itu perlahan berubah menjadi cairan. Kulit Jinsa menjadi jelek, dan dia bisa melelehkan boneka logamnya secara langsung, yang menunjukkan betapa kuatnya nyala api Dev. Pada saat ini, Dev melayang di udara, menatap Jinsa dengan dingin, apakah kamu takut? Wajah Dev penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Jinsa sangat marah hingga dia akan muntah darah. Sebagai biksu tingkat 9 di alam tubuh sehat, dia dihancurkan dan dihina oleh Dev lagi dan lagi. Tapi dia tidak bisa menahannya, lagi pula, api Dev memiliki pengekangan yang fatal padanya. Tepat ketika Jinsa tidak tahu harus berbuat apa, Huosa tiba-tiba muncul dan berkata kepada Jinsa, pergi kejar seseorang, serahkan anak ini padaku, bermain api denganku, dia masih sedikit lembut. Jinsa, diklik dia mengangguk, lalu melompat, berniat mengejar yang lain. Melihat ini, Dev tiba-tiba melambaikan api dari telapak tangannya, langsung menghalangi jalan Jinsa. Dia tidak bisa membiarkan Jinsa mengejar orang-orang itu, sekarang Dev harus melindungi mereka semua, karena selama mereka semua memulihkan kekuatan dan bersatu, mereka akan memiliki peluang untuk menang. Seorang anak di peringkat keempat dari alam tubuh komposit berani menyerang kita berdua. Huosa sama sekali tidak memperhatikan Dev, dan kemudian nyala api keluar dari mulut Huosa. Nyala api ini sangat ganas, dan tampaknya sedikit lebih kuat dari nyala api Dev. Nyala api bergerak ke arah Dev, tapi Dev tidak mengelak. Dalam sekejap, Dev ditelan oleh api. Melihat Dev tidak bersembunyi atau menghindar, Huosa sedikit bingung, dan tidak mengerti apa yang dilakukan Dev. Tidakkah menurutmu sihir pelindung tubuhmu bisa menghalangi nyala apiku? Kamu sangat naif, amukan apiku bisa membakar segalanya. Huosa mencibir, tapi Dev tidak memperhatikannya, dan melompat dengan api Huosa, menghalangi Jinsa. Bab 3008, Huosa, kamu apa? Kenapa orang ini bisa bergerak tanpa terbungkus apimu? Petik 2. Jinsa bingung, Dev dikelilingi oleh api, tapi dia masih bisa bergerak bebas, dan dia bahkan tidak membuat sebuah suara teriakan. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa api Huosa tidak dapat membahayakan Dev. Sebaliknya, Dev dapat memahami asal mula api dari kobaran api Huosa, dan terus memperkuat kekuatan aslinya sendiri. Mundur, Dev meninju Jinsa, mencoba memaksa Jinsa mundur. Mata Jinsa menyipit, dan dia mengikuti dengan pukulan. Bum bum bum, Dev meninju ribuan bayangan tinju emas, dan setiap pukulan membawa cahaya suci. Jinsa sedikit mengernyit, dan ketika tinjunya bertabrakan, dia hanya merasa bahwa tinju Dev sekuat miliknya. Dengan pukulan ini, kekuatan kedua belah pihak sangat besar, semburan raungan meletus di kehampaan, dan kekuatan spiritual berpusat pada mereka berdua, menyebar ke sekeliling. Nyala api di tubuh Dev dihembuskan oleh kekuatan spiritual yang tersebar di bawah tinju ini. Tubuh Dev jatuh dari udara ke tanah, dan dia mundur beberapa langkah. Dan Jinsa juga jatuh kembali ke tanah, wajahnya sangat jelek. Jinsa tidak pernah membayangkan bahwa Dev hanyalah seorang biksu kelas 4 di alam komposit, tetapi kekuatan murninya bisa begitu kuat. Kali ini, Dev tidak menggunakan Zihuo, dan Jinsa tidak tertahan oleh medan, tapi hanya itu, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan pukulan ini. Jinsa, apa yang kamu lakukan? Pukulanmu gagal membunuh seorang kultivator kecil peringkat keempat dari alam tubuh komposit. Huosa bertanya pada Jinsa. Jinsa yang menanyainya barusan, dan sekarang dialah yang menanyai Jinsa. Lagi pula, keduanya malu saat ini. Untungnya, hanya ada mereka berdua di sini, jika ada orang lain yang hadir, mereka berdua mungkin akan ditertawakan seumur hidup. Sangat jahat, mengapa anak ini begitu kuat? Jinsa mengerutkan kening. Itu benar, dan armor emas anak ini tidak takut terbakar oleh apiku. Huosa juga mengerutkan kening. Melihat keduanya terganggu, Dev meraih udara, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Seni pedang 9 bayangan. Dev melepaskan dharma pedang 9 bayangan. Beberapa pedang sinar memancarkan cahaya keemasan, dan mereka langsung menuju ke keduanya. Melihat ini, Jinsa dan Huosa buru-buru melambai penghalang untuk memblokirnya. Ketika keduanya melambaikan penghalang, Dev tersenyum. Dia tidak ingin menyerang mereka berdua, dia hanya ingin menarik perhatian mereka. Dalam sekejap,
5 dan tubuh Dev mengambil kesempatan untuk mundur dan melarikan diri dengan cepat. Sosok identik muncul di samping Dev. Sialan, anak ini menggunakan ilusi lagi. Melihat ini, Jinsa berteriak terkutuklah. Beberapa dari mereka tertipu oleh ilusi Dev, sungguh memalukan. Sekarang Dev masih menggunakan ilusi. Apakah itu ilusi atau bukan, hancurkan dulu yang ada di depanmu. Setelah Huosa selesai berbicara, dengan pukulan, kepalan api langsung menuju salah satu Dev. Jinsa juga meninju Dev yang lain. Boom! Setelah 2 ledakan, kedua Dev menghilang dalam sekejap. Bukan tubuh utama, datang lagi. Melihat ini, keduanya menyerang lagi. Tapi kali ini, 2 Dev menghilang lagi, dan itu bukan tubuh utama. Kali ini, keduanya menatap Dev terakhir, dengan senyum mencibir di wajah mereka. Dan Dev memegang pedang pembunuh naga, dan wajahnya tenang, tanpa panik sedikit pun. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Jinsa memandang Dev dengan murung, dan sekarang dia berharap bisa menggigit Dev sampai mati. Aku ingin melarikan diri, tapi kamu tidak bisa menghentikanku, kalian berdua bodoh. Dev tersenyum mengejek pada Jinsa dan Huosa. Bersambung.